Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 investasi dan pasar modal akan menyampaikan materi hasil diskusi kami, yaitu produk yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sebelum kami menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aldi Irwansyah dengan NIM A1C 019 Yang kedua ada Amalinda Kartika dengan NIM A1C 02 dan yang ketiga ada Anastasia Dia Lestari Putri dengan NIM A1C 02 Ada 4 sub bahan kajian yang akan kami sampaikan di materi ini. Yang pertama ada efek di pasar uang, yang kedua ada efek di pasar modal, yang ketiga ada resiko dan imbal hasil, dan yang keempat ada indeks efek dan aksi korporasi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama ada efek di pasar uang yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Anastasia Dia Lestari Putri. Pada subkajian efek pasar uang ini terdapat 8 instrumen yang ada pada pasar uang atau produk yang dijual di pasar uang. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 1-3 bulan menggunakan sistem diskonto dan imbal hasilnya berupa bunga. Yang kedua ada surat berharga pasar uang. Surat berharga ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank sebagai surat pelunasan utang atas persetujuan atau tanda tangan dari nasabah. Yang ketiga ada call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang berfungsi untuk mengalihkan sementara kelebihan uang jangka pendek dari bank. Berikutnya yang keempat ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jumlah tertentu dan bisa dipindah tangankan. Yang kelima ada treasury bills atau T-bills, merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Yang keenam ada commercial paper, merupakan perdagangan inventaris atau biaya pengelolaan modal kerja dalam waktu pendek. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai pilihan pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal. Yang ketujuh ada banker acceptance, merupakan instrumen pasar uang sebagai solusi atas permasalahan gagal bayar dari perdagangan luar negeri seperti ekspor atau impor. Bentuk bankers acceptance ini semacam wesel berjangka dilegalkan dengan adanya cap accepted. Kemudian yang kedelapan ada surat berharga syariah. Pilihan pasar uang syariah antara lain ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, kemudian ada repurchase agreement repo SBSN, kemudian ada repurchase agreement repo SBIS, kemudian ada surat berharga syariah negara SBSN, kemudian ada instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan ada surat berharga lain yang mudah dicairkan. Subkajian yang kedua yaitu efek pasar modal yang akan disampaikan masih dengan saya sendiri, yaitu Anastasia Dia Lestari Putri. Pada subkajian efek di pasar modal ini terdapat 5 instrumen efek atau produk yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan ini, investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ada surat utang obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana ini memiliki fungsi meningkatkan peran pemodalan lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang keempat ada Exchange Traded Fund atau ETF. ETF pada dasarnya adalah reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Dalam hal pengelolaan dana, ETF serupa dengan reksadana. Namun, dalam hal mekanisme transaksi jual beli, ETF serupa dengan saham.
Yang kelima atau yang terakhir adalah derivatif. Derivatif adalah kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Sub kajian yang ketiga yaitu resiko dan imbal hasil akan disampaikan oleh Amalinda Kartika. Resiko dan imbal hasil. Yang pertama, resiko. Resiko menurut Jorion adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan atau peluang terjadinya kerugian atau kegagalan. Lebih luas dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return yang benar-benar diterima oleh investor atau return aktual. Secara umum, resiko dalam konsep keputusan investasi bisa digolongkan menjadi dua jenis, yakni resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Di mana resiko sistematis adalah resiko yang bersifat makro berupa resiko suku bunga, resiko pasar, resiko finansial, resiko bisnis, resiko inflasi, resiko politik, resiko nilai tukar, resiko likuiditas yang berakibat pada return investasi yang bisa berubah-ubah. Sedangkan resiko non-sistematis merupakan suatu jenis resiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Kemudian imbal hasil. Imbal hasil adalah keuntungan yang diciptakan oleh instrumen investasi yang diberikan kepada investor pada periode tertentu atau pada masa yang akan datang. Imbal hasil investasi ini biasanya berupa yield, pendapatan, dan capital gain. Imbal hasil ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu return yang diharapkan dan return yang sebenarnya, di mana tingkat pengembalian yang diharapkan merupakan tingkat pengembalian di masa depan yang diharapkan oleh investor, sedangkan tingkat pengembalian yang sebenarnya adalah tingkat pengembalian aktual atau tingkat pengembalian yang sebenarnya diterima oleh investor. Kemudian tipe investor atau profil investor berdasarkan profil resiko. Yang pertama yaitu tipe agresif. Tipe agresif ini adalah tipe investor dengan profil resiko tinggi yang sudah terbiasa terhadap fluktuasi harga pasar modal, bahkan terhadap fluktuasi yang tergolong ekstrim. Tipe investor agresif ini juga tidak takut untuk menaruh modal di instrumen investasi yang memiliki resiko tinggi, sehingga sangat cocok berinvestasi pada jenis reksadana saham atau produk-produk pasar modal dan perdagangan berjangka. Kemudian yang kedua yaitu profil investor moderat. Merupakan investor yang berharap kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan resiko dengan tujuan finansial jangka menengah, dan tingkat pengembalian yang fluktuasinya tidak signifikan, tetapi masih tidak terlalu berani mengambil resiko. Intinya, investor ini cenderung memilih produk-produk investasi yang dapat mengembangkan uangnya atau peningkatan imbal hasil. Kemudian profil investor yang terakhir yakni profil investor konservatif, di mana investor ini adalah investor yang berusaha menjauhi resiko, dengan tujuan utama investor tipe ini adalah menjaga nilai uangnya agar tidak kebalap dengan inflasi atau keamanan modal. Dengan kata lain, investor konservatif cenderung memilih jenis investasi yang stabil, beresiko rendah atau bahkan tidak ada resiko sama sekali, sehingga tipe investor yang seperti ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang. Sub keempat terkait indeks efek dan korporasi akan disampaikan oleh Aldi Irwansyah. Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Fungsi yang pertama adalah tolak ukur. Indeks dapat menjadi alat yang membantu investor untuk menilai performa dan produk investasi. Untuk mengukur kinerja investasi secara akurat, investor perlu menggunakan alat ukur yang tepat terhadap
tempat investasi yang diukur. Yang kedua, pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal, seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif seperti exchange trade pounds atau ETF dan reksadana indeks maupun kontrak derivatif atas indeks. Aksi korporasi adalah tindakan yang dilakukan secara signifikan yang mempengaruhi jumlah dan harga efek yang diterbitkan oleh emiten. Atau dalam pengertian lain, aksi korporasi adalah tindakan yang strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Equity right issue adalah hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS. Tujuannya adalah menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur pemodalan, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Landasan hukumnya bisa dibaca di sini. Setelah itu, pengaruh right issue terhadap harga saham merupakan sinyal bahwa perusahaan membutuhkan dana tambahan dari investor, maka dari itu tanggapan dari investor dalam setiap transaksi. Selanjutnya, harga teoritis. Harga rumusnya adalah A dikali P ditambah B dikali X dibagi A plus B. Keterangannya, rasio sama dengan A bagi B, di mana sejumlah A saham lama mendapat hak untuk membeli sejumlah saham baru. Harga pelaksanaan HMETD sama dengan X. Harga pasar sebelum tanggal pelaksanaan sama dengan P. Harga teoritis saham sama dengan HT. Nilai intrinsik dari HMETD adalah selisih dari harga teoritis dengan harga pelaksanaan HMETD. Selanjutnya, BEI menyediakan sarana bagi investor yang tidak berniat untuk melaksanakan HMETD dan menjual HMETD tersebut di pasar sekunder. HMETD disebut efek dilutif karena pelaksanaan dari HMETD dapat menyebabkan dilusi kepemilikan efek. Potensi dilusi HMETD dan efek dilutif lain dapat dilihat dari perbedaan harga teoritis dan harga kumulatif. Jika harga teoritis lebih tinggi daripada harga kumulatif, efek tersebut menjadi anti-dilutif dengan asumsi bahwa konversi efek menjadi saham tidak akan dilakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.